Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jumpa lagi dalam program Bible Study online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Mazmur pasal yang kedua tentang Raja yang diurapi Tuhan atau Raja Mesias. Mazmur ini pada awalnya digunakan pada momen pergantian Raja Israel. Dalam hal ini mengenai pentahbisan Salomo, ya. Pentahbisan Salomo sebagai raja atas Israel. Dalam Mazmur pasal 2 ini bahwa kerajaan Mesias anak Daud dinubuatkan yang akan merupakan maksud dan tujuan utama dari Mazmur pasal 2 ini, Bapak Ibu salam Tuhan, ya. Nah, Mazmur 2 juga disebut sebagai Mazmur Injil oleh gereja Tuhan yang menunjuk kepada Yesus Kristus, Sang Mesias, Juru Selamat kita. Itu pasal 2 dari kitab Mazmur ini. Karena itu mari kita awali lebih dahulu pembelajaran kita hari ini dengan memuji Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, hadiratnya turun di tengah-tengah kita. Inayasandana besar setiamu, ya Allah kami yang hebat, kami tinggikan namamu, Yesus, sepanjang hidupku. Selama-lamanya Yesus kau Raja, kau bertahta, kemuliaan-Nya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih dalam kami menyembah-Mu, dalam roh dan kebenaran Tuhan. Engkau Allah yang layak, Engkau Raja yang bertahta di kerajaan-Mu. Engkau Allah, Engkau Juru Selamat, Engkau pemilik hidup. Semua makhluk sujud menyembah, semua kuasa ada padamu di surga dan di bumi. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, bagi-Mu Tuhan segala kuasa, bagi-Mu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan sampai selamanya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, bagi-Mu Tuhan segala kuasa, bagi-Mu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan sampai selamanya. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, bagi-Mu Tuhan segala kuasa, bagi-Mu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan sampai selamanya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, bagi-Mu Tuhan segala kuasa, bagi-Mu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan sampai selamanya. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Tinggikan namanya selamanya. Tinggikan
Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, dan ditinggikan untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Kasih. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau Tuhan Juru Selamat bagi kami. Engkau Allah yang sejati. Engkau Mesias. Terpuji Engkau ya Tuhan. Bangsa-bangsa sujud menyembah-Mu. Semua makhluk sujud memuliakan Engkau. Karena itu kami mengucap syukur bahwa segala kuasa yang ada di surga dan di bumi ada padamu. Dan kami umat-Mu adalah ahli waris-Mu yang beroleh kuasa yang sama kepada kami semua yang melakukan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Berkati Bible study pada hari ini. Berkati pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini. Supaya kami mengerti maksud dan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mari saya ajak kita semua buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang kedua. Kitab Mazmur pasal yang kedua. Kemarin kita telah belajar mengenai latar belakang kitab Mazmur ini sebagai doa dan sebagai pujian kepada Allah. Nah, karenanya itu setiap orang percaya itu memahami atau mengerti Mazmur-Mazmur ini dan memakainya di dalam doa, di dalam pujian. Setiap puji-pujian pasti menyinggung bagian di dalam Mazmur. Setiap kita menyembah juga, kita mempergunakan memakai Mazmur-Mazmur ini untuk disampaikan kepada Tuhan sebagai bagian dari doa dan penyembahan kita. Nah, Mazmur pasal 2 diberi judul mengenai Raja yang diurapi Tuhan atau Raja Mesias. Saya akan pandu kita untuk membaca bagian ini. Kita mulai baca dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga lebih dahulu ya Bapak Ibu saudara Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, di ayat yang kedua ada kata melawan Tuhan dan yang diurapinya. Kata yang diurapinya itu, ini adalah kata Oim Mesiho atau Mesias, ya, Al-Masih gitu, Al-Masih. Nah, kalau di dalam teks Yunani itu pakai kata to Christo, yaitu yang diurapi atau Sang Kristus. Al-Masih atau Kristus adalah pribadi Yesus itu sendiri. Karenanya itu gereja punya keyakinan dan memahami pasal 2 ini adalah sebagai Mazmur Injili, Mazmur Injil, Mazmur kabar baik, Mazmur mengenai pribadi Yesus Kristus Tuhan. Umat Tuhan memahami bahwa Mazmur ini adalah bersifat mesianik. Bukan sekedar berbicara tentang Raja Israel secara politik dari Daud kepada Salomo. Memang dipakai waktu pentabisan Salomo, ya. Jadi Daud mengumandangkan Mazmur ini saat pentabisan Salomo. Saat Daud masih hidup, jadi memerintah bersama-sama. Salomo ini memerintah bersama-sama dengan Daud di dalam beberapa waktu, ya. Nah, kekuasaan dari Raja Mesias ini itu tidak terbatas di dalam lingkup satu negara politik yaitu seperti Israel. Tetapi dia akan menguasai seluruh dunia
dan atas segala raja. Karena itu juga janji Allah kepada Abraham mengenai keturunannya. Dia memerintah atas dunia, menjadi berkat bagi dunia. Ya, dan olehnya segala bangsa memperoleh berkat. Itu nyata di dalam Raja Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, di sana kita baca tadi ada perlawanan hebat ya. Dari orang-orang suku-suku bangsa, bangsa-bangsa yang melancarkan serangan kepada Mesias, terhadap kerajaannya, terhadap kepentingannya, terhadap perbuatannya, terhadap umatnya, terhadap perbuatan tangannya. Pokoknya ada upaya menyerang. Ini merupakan pekerjaan si iblis tentu saja. Iblis dan ante-antenya tidak senang dengan pekerjaan Mesias. Karena apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Gitu. Jadi iblis dan ante-antenya berusaha melawan kehendak Tuhan. Supaya jangan terjadi di muka bumi. Nah, supaya tidak terjadi peperangan antara Allah dan iblis yang akan terjadi di muka bumi dan menghancurkan perbuatan atau pekerjaan si iblis. Kita tahu bahwa Kristus hadir di muka bumi itu endingnya atau karya tertinggi menyelamatkan umat manusia, tetapi juga menghancurkan setiap pekerjaan si iblis. Pekerjaan si iblis di mana? Dia bekerja di dunia ini. Karena itu dia dengan segala upaya si iblis itu berusaha untuk menggagalkan, untuk melawan kehendak Tuhan yang terjadi di atas bumi ini. Nah, suatu gambaran yang menyedihkan mengenai pemberontakan dan kecongkakan umat manusia terhadap Allah tentu saja ya. Bapak Ibu saudara Tuhan, para penulis Perjanjian Baru juga melihat bahwa dunia, yaitu rakyat dan penguasa, penduduk, semua umat itu sedang menentang Kristus. Jadi baik penguasa, pemerintah, rakyat, kaum cendekiawan berusaha menentang Kristus, menentang orang percaya, menentang iman orang percaya kepada Kristus. Begitu banyak upaya-upaya untuk melawan Allah. Contohnya di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 12. Bagaimana tipu muslihat iblis itu nyata atau bekerja gitu untuk melawan ya perbuatan Tuhan. Karena itu peperangan kita orang percaya bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan yang namanya tipu muslihat iblis yang bekerja melalui pemerintah-pemerintah, melalui penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, yang backgroundnya itu atau dikuasai, dikendalikan oleh kuasa kegelapan, kuasa si iblis. Melawan roh-roh jahat di udara, itu perbuatannya luar biasa. Nah, itu peperangan kita melawan roh-roh tersebut, bukan melawan daging, darah dan daging, ya, tapi melawan roh-roh yang bekerja di belakang layar, yang mengendalikan orang-orang jahat, mengendalikan penguasa, mengendalikan penghulu-penghulu itu. Nah, ayat 1 dan 2 itu kemudian dikutip dalam doa murid-murid ya, ketika para pemuka agama kemudian meringkus Petrus, Yohanes, lalu diperhadapkan, diadili, berusaha dibungkam kesaksian mereka tentang Kristus. Lalu mereka berdoa, mereka mengutip ayat 1 dan 2 ini di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 25 sampai 28. Nah, Mazmur ini menunjukkan tentu saja kesetiaan Allah yang begitu hebat, begitu luar biasa. Dan janjinya yang selalu ditepati. Janjinya yang selalu tepati. Mengapa Allah bisa dipercaya? Mengapa Allah itu setia dengan janjinya? Karena dia Allah yang penuh kasih. Karena dia Allah yang maha kuasa. Karena dia Allah yang adil. Dia menyampaikan janji, dia pasti akan menggenapinya buat kita Bapak Ibu saudara Tuhan.
Nah, mengapa para pembesar dunia bermufakat melawan Tuhan? Karena mereka gagal memahami kebaikan Allah. Mereka gagal memahami kehendak Allah. Mereka gagal memahami maksud Allah lewat tindakan, lewat perbuatannya. Mereka menganggap, dunia menganggap, penguasa-penguasa dunia menganggap, bangsa-bangsa di dunia menganggap, ya, kekuasaan dan pemerintahan Allah atas mereka itu sebagai bentuk perbudakan. Hukum-hukum Allah yang diberikan itu seolah-olah seperti mencengkera mereka, membatasi mereka, mengungkung mereka, membelenggu mereka. Sehingga mereka merasa seperti budak yang harus tunduk, patuh, dipaksa melakukan. Jadi mereka ingin bebas. Mereka ingin lepas dari hukum-hukum Allah yang mengikat. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Demikian seterusnya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Harus melakukan ini, melakukan itu. Mereka tidak mau terkungkung dalam aturan yang dibuat oleh Allah. Nah, Bapak Islam Tuhan, saya percaya kita mengerti ya maksud Tuhan di sini. Bahwa bagaimana raja-raja dunia sedang berupaya menentang kehendaknya terjadi. Dan alasan dunia, alasan bangsa-bangsa, alasan penguasa-penguasa dunia menentang Allah dan maksudnya adalah karena mereka merasa diperbudak oleh Tuhan. Ini karena sikap yang tidak memahami maksud dari hukum Allah ini. Orang yang mencintai hukum-hukum Allah merasakan kebahagiaan luar biasa seperti Mazmur pasal 1 yang kemarin kita bahas. Orang yang mencintai hukum-hukum Allah akan menikmati keindahan, betapa kayanya Allah, betapa murah hatinya Allah, betapa baiknya Tuhan di dalam hidupnya. Tidak merasa terkungkung, tidak merasa diperbudak, malah merasa bahagia dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, kita akan baca ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka, maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Allah menanggapi mereka dengan cara apa? Mencemooh. Jadi ketika mereka ingin bebas, ingin lepas, dan merasa terkungkung lalu mereka mau buang itu aturan-aturan semua. Mereka mau merdeka, malah dicemooh oleh Tuhan. Bahwa usaha dunia melakukan itu menyingkirkan Allah itu suatu kebodohan. Allah cuma menanggapinya dengan tertawa. Allah tertawa. Ya. Bagi Tuhan, keseriusan serangan manusia itu tidak lebih daripada gurauan saja. Ya. Tidak lebih daripada gurauan di hadapan Allah. Tuhan sama sekali tidak bingung, tidak takut, tidak cemas, tidak merasa, aduh, ada apa dengan manusia? Gimana kok bisa menentang saya, bisa menolak kehendakku? Lalu seolah Allah panik. Ya. Kalut pikirannya. Enggak, Allah kita enggak seperti itu. Allah kita luar biasa. Di sini digambarkan, apa respon Allah? Malahan dia duduk di atas tahtanya, dia tertawa. Ya, dia duduk artinya dia merespon dengan penuh ketenangan. Dia tenang, santai saja. Dia melihat sesuatu lelucon dari perbuatan manusia. Lihat aja nanti endingnya, kira-kira seperti itu. Tuhan tidak bingung ya, sekali lagi Tuhan tidak bingung, Tuhan tidak cemas, Tuhan tidak khawatir, tidak takut dengan apapun juga yang manusia lakukan atau dunia lakukan terhadap kehendaknya. Tuhan tidak bingung, Tuhan tidak cemas. Dia duduk karena dia tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya berfirman. Tuhan hanya berfirman dan itu sudah cukup untuk mengagetkan para penentangnya. Dia berfirman, ya, dia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, itu ayat 7, ayat 8.
maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung-ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Wow. Jadi Allah berfirman dan kemudian dia mengagetkan semua para penentang musuh-musuh Allah. Dan di ayat 7-9 tadi dikatakan bahwa Allah Bapa berjanji dan memberi ketetapan untuk mengutus anaknya yang dikasihinya. Itu luar biasa. Jadi Mazmur pasal 2 ini juga adalah satu nubuat mengenai janji Allah untuk menghadirkan Allah anak yang dikasihinya. Satu-satunya pribadi yang setara dengan Bapa, yaitu anak. Dalam kekekalan sudah ada perjanjian kekal. Allah anak akan menyelesaikan semua persoalan di muka bumi. Dan Yesus datang untuk kita. Untuk apa? Mengalahkan semua pihak yang menentang kehendak Allah. Mengalahkan semua pihak yang menentang perintah Tuhan. Mengalahkan semua pihak yang berusaha menggagalkan rencana Allah. Kita tahu rencana kehendak Allah tidak pernah gagal. Amin. Nah, isi dari ketetapan itu adalah relasi yang mendalam antara Tuhan dan Mesias. Itu hebat. Dikatakan tadi, ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Ini bukan berarti Allah memperanakkan pengertian lahiriah, tidak sama sekali. Ini bicara mengenai relasi. Seperti Daud berkata kepada Salomo dalam pelantikan itu, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Bukan berarti Salomo baru lahir saat itu, tidak. Artinya status sebagai Raja Mesias yang memerintah Israel selanjutnya diserahkan kepada Salomo. Seperti itu, ini relasi antara Bapa dan anak. Demikian juga, walaupun tidak secara lahiriah, Bapa dengan Yesus itu punya hubungan yang luar biasa. Relasi yang sangat mendalam yang tidak bisa digambarkan dengan bahasa apapun. Ya, antara Tuhan, antara Bapa dan Mesias. Mesias adalah anak Tuhan. Nah, relasi Bapa dan anak ini menyimbolkan suatu keunikan atau keintiman. Keintiman, Mesias tidak diciptakan. Mesias tidak dilahirkan. Tapi dia sudah ada bersama-sama dengan Bapa dalam kekekalan. Dan Mesias adalah Allah juga. Allah itu sendiri. Janji ini akan digenapi ketika Kristus datang ke dunia. Ya, kalau peristiwa di ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Lalu kita lanjutkan dengan pasal ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Kita melihat bahwa pada zamannya Yesus, ketika Yesus hadir pertama, mengambil bagian menjadi manusia dan ada di antara kita, para penguasa pada masa itu termasuk Herodes Agung dan semua pembesar dunia menolak, kaum alim ulama juga menolak kehadirannya, menentang kehendak Allah. Demikian mereka memperlakukan Yesus. Tetapi Allah santai, tidak panik. Yesus tetap aja melakukan kehendaknya. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Bapa sampai puncak di kayu salib dan kebangkitannya. Lalu dia sebelum naik ke surga berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Matius pasal 28 ayat 18. Nah, tidak sampai di situ. Bahwa janji ini juga akan tergenapi ketika Yesus datang pada kali yang kedua di akhir zaman. Ia akan membinasakan semua musuh-musuh Allah. Kenapa? Karena dunia ini milik Dia, ada di bawah kuasanya juga. Ya. Jadi betapa hebat Tuhan kita. Semua akan dikerjakan. Rencana-rencana Allah akan digenapi dari awal sampai pada akhirnya. Sebab Dia yang punya kuasa menyelesaikan semuanya itu. Oke, ayat 10 sampai ayat yang ke-12 kita akan bacakan bagian ini. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar.
supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Melalui Mazmur ini, ya, si pemazmur mengungkapkan suatu nasihat dari Roh Kudus kepada umat manusia untuk bersikap bijaksana. Bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia, daripada kamu diremukkan, daripada kamu dihancurkan. Lebih baik terimalah dengan bijaksana. Mungkin di antara kita juga selama menjadi orang Kristen, Tuhan telah menuntun, menghendaki, merencanakan banyak hal untuk kita. Kita diberitahu lewat firman, lewat khotbah, lewat perenungan, untuk melakukan kehendak, untuk hidup di dalamnya, untuk tekun, untuk setia. Tapi kita ogah, kita melawan, kita menentang, kita tidak mau dibentuk, diproses oleh Tuhan. Ketika ada gesekan kita mulai kabur, ada gesekan kita menentang, ada gesekan kita naik darah, ada gesekan kita resign, ada gesekan kita mengatakan yang macam-macam, tidak setuju, tidak hormat, dan segala hal. Berdalih, saya sudah berdoa, saya harus pindah. Saya sudah berdoa, saya harus melayani tempat lain. Padahal ada masalah, tetapi tidak menyelesaikannya dengan baik. Tidak ada kerendahan hati, tidak tunduk, tidak hormat, tidak menghargai otoritas. Saya kasih tahu, Anda belum selesai dengan Tuhan. Perkara itu akan mengejar Anda terus sampai engkau sadar bahwa engkau membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena itu nasihat Tuhan di sini. Daripada Tuhan hancurkan, Tuhan remukkan. Seperti dikasih tahu ayat 9 tadi. Tembikar, tukang periuk, perak, hancur. Jangan tunggu Tuhan hancurkan. Rendahkan hati, bertobat. Ikuti mau Tuhan, ikuti kehendak Tuhan. Laksanakan perintah Tuhan. Hormati otoritas. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bersikaplah bijaksana di hadapan Allah. Dia Allah yang Maha Kuasa dan hanya berlindung kepadanya, tunduk taat kepadanya saja. Maka kita akan diselamatkan. Kebijaksanaan itu adalah wujud atau diwujudkan melalui pelayanan kita kepada Tuhan. Kebijaksanaan di sini diwujud nyatakan lewat cara kita melayani Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Artinya ibadah di sini adalah dalam teks aslinya dikatakan layanilah Tuhan. Daripada kita menentang, daripada kita memberontak, daripada kita tidak taat, daripada kita tidak hormat kepada siapapun di mana Allah bekerja melalui hidup mereka, lebih baik kita rendahkan diri dan hati, berlaku bijaksana, terima pengajarannya yang menuntun kita, mengarahkan kita. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Layanilah Tuhan, bukan disuruh resign, tinggalkan pelayanan. Tidak, layanilah Tuhan. Artinya hati kita diserahkan untuk hormat Tuhan, untuk segan, kagum akan Tuhan. Cium kakinya dengan gemetar. Di sana ada rasa hormat, itu kata kegentaran. Hormat tapi dengan sukacita. Cium kakinya dengan gemetar. Ada rasa hormat yang sangat dalam. Bukan karena ngeri kepada murka Tuhan, tetapi hormat kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan. Dan penuh sukacita. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pemerintahan mesianis atau Raja Mesias bukan sebuah tirani. Bukan belenggu yang mengganggu. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita ketika kita berdoa, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katanya Tuhan duduk memerintah, menguasai hidup kita. Tapi kita nggak mau diatur. Berarti Yesus bukan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mengeraskan hati. Tapi kalau Yesus dijadikan Tuhan dalam hidup kita, dia duduk, dia memerintah atas kita, maka pemerintahannya bukanlah untuk membelenggu kita.
bukanlah mengekang kita. Bukan ikatan yang kemudian membuat kita lemah. Ya. Tetapi perhatikan, kematian dan kebangkitan Kristus dan keterangkatannya ke surga justru membebaskan kita dari belenggu dosa. Amin. Ya. Nah, kini kita berada di dalam Dia. Sudah hidup di dalam Kristus. Menjadi milik kepunyaan Yesus. Yesus mengajak kita. Pikulah kuk. Kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Betul? Dia sendiri berkata, bukan cuma ikut aku, tapi sementara ngikut Yesus, sementara kita juga pikul kuk. Kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan adanya. Bapak Ibu salam Tuhan, iring Yesus itu enak. Enak. Kenapa? Karena bukan cuma kita berjalan. Dia yang beserta dengan kita. Dia yang menemani kita. Dia yang beri kita kekuatan. Dia beri kita kegirangan, sukacita. Dia berikan kita pertolongan. Dia berikan kita penghiburan. Dan penyertaannya tetap untuk selama-lamanya. Mari serahkan hidupmu. Layani Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan penuh hormat dan kagum akan Dia. Karena kasih-Nya yang telah kita terima. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, itu pelayanan yang kita lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami pada hari ini. Kami mengucap syukur Engkau Bapa yang baik. Engkau selalu merindukan kami untuk hidup di dalam kerendahan hati, ketaatan kepada hukum-hukum-Mu. Peraturan, hukum, dan penguasaan-Mu dalam kehidupan kami. Bukan membatasi kami, bukan membelenggu kami, bukan menyengsarakan kami, tetapi supaya hidup kami berbahagia. Karena itu, beri kami hati yang bijaksana, untuk kami dapat melayani Tuhan dengan hati yang tulus dan hati yang penuh kasih. Kami hormat takut akan Engkau, menyanjung Engkau sebagai Allah dan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Berkati usaha pelayanan pekerjaan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu dari Mazmur pasal yang kedua ini. Sebentar kami akan berpisah. Kami percaya kasih Allah, naungan Allah melingkupi kami selalu. Kekasih-kasih Tuhan arahkan hatimu di hadapan Allah dan terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.